Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di course online kelas Modding edisi C++ kedua. Episode 2 ini kita akan mempelajari basic-basic dalam bahasa C++. Ini untuk pengenalan aja ya. Disclaimer dulu. Ya, apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan, mohon kiranya untuk dapat mengoreksi. Bagi yang udah tahu dan ternyata aku salah dalam menerangkan, tolong dikasih tahu bahwa aku itu salah gitu ya. Apa-apa kok. Lalu selanjutnya, segala bentuk kesalahan mohon dimaafkan ya. Ya kemarin juga aku udah sempet bilang kayak gitu ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau chat ke WhatsAppku. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe tolong subscribe dan like video ini. Oke. Dan kita langsung gas aja ke materinya. Oke. Ini adalah codingan awal kita yang kemarin udah kita coba buat. Dan kita akan coba bedah satu-satu per line. Oke. Kita akan menggunakan Gin ini ya. Tampilannya tuh seperti ini. Ini tuh berbeda dengan contohnya VS Code gitu. Di VS Code itu, misalkan kayak gini. Nah, di VS Code ini bentuknya seperti ini, tapi di Gini itu lebih sederhana ya. Ini mungkin lebih banyak pilihannya di atas, tapi sebenarnya intinya itu sama untuk kita mempermudah kita ngoding. Kenapa? Karena misalkan pakai Notepad, itu tuh kita nggak bisa yang otomatis gini loh, otomatis buat buka kurung, tutup kurung gitu. Yang kemarin kita udah coba buat di edit ini, preference, editor, completion, dan ini. Nah, oke. Selanjutnya kita coba dari line pertama ya, kita cari tahu apa sih itu tagger include IOStream. Include IOStream ini IOStream dulu. IOStream itu suatu library yang disediakan oleh C++. Nah, library ini kita bisa mengambil library itu dengan menggunakan include. Library itu apa? Library itu kayak apa ya? Semacam kumpulan fungsi-fungsi yang bisa kita jalankan di dalam codingan kita di C++ ini. Nah, sebenarnya banyak banget ya include yang ada. Contohnya kayak gini. Include stdio.h. Ini fungsinya itu agar kita bisa pakai printf, scanf. Yang kita nggak bakal kita pakai karena kita lebih ke IOStream-nya ya. Dan juga banyak vektor, banyak ada string, dan lain-lain. Ini kita bisa menambahkan banyak dan kita bisa mencari di online, di Google gitu, library in C++. Nah, ini bisa gini ya. Banyak lah contoh-contohnya. Bukan ini. Oke, selanjutnya kita bakal kulik lebih dalam. Using namespace std. Di line kedua ini ada using namespace std. Ini tuh fungsinya buat apa? Coba kita hilangkan aja. Lalu kita coba jalankan. Kompilasi itu bakal gagal, compilation failed. Kenapa? Karena cout itu dia itu perlu dideklarasikan sebagai namespace standar. Jadi std. Jadi kita penulisannya seperti ini. std. Nah, kita berhasil. Kompilasi berhasil, kita coba execute. Kayak bisa ya. Nah, kenapa tadi gagal? Karena setiap kita melakukan cout, baik cout, in ataupun sebagainya, kita memerlukan std. Nah, kita perlu menuliskan ini berulang kali. Nah, agar kita nggak kelamaan menulis, di awal udah kita kasih tahu
using namespace std. Namespace-nya std standar gitu. Penjelasan lebih lengkapnya sebentar ya. Tadi aku udah sempat coba di ChatGPT gini. Ini ya. Include IOStream preprocessor directive. Intinya itu menyertakan file header IOStream, menyertakan IOStream. Nah, IOStream itu deklarasi fungsi untuk input output standar IO input output stream. Seperti cin untuk input dan cout untuk output. Tanpa baris ini kamu tidak bisa menggunakan cout. Oke, nah ini baris ini tuh memberitahu bahwa kita itu bakal menggunakan namespace standar gitu. Soalnya berada di dalam namespace std. Harus ditulis kayak gini terus kalau misalkan nggak pakai ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Sorry, kebiasaan. Oke. Di sini ada integer main di line 4 ya. Ini tuh kita bisa tutup ya. Fungsinya besok bisa kita coba. Nah, integer main ini adalah suatu fungsi yang bakal kita eksekusi kode di dalamnya gitu. Jadi misalkan ini kok kita taruh di bawah, ya udah compilation failed gitu karena dia itu di luar integer main ataupun tidak ada di dalam satu fungsi yang jelas gitu. Oke, ini sebenarnya ada namanya itu parameter, tapi kita parameter atau argumen saya lupa. Oke, intinya itulah ya. Oke, selanjutnya kita bakal cari tahu cout. Cout tadi udah kasih tahu ya bahwa cout itu fungsinya untuk output, untuk menuliskan di dalam sini, di dalam command prompt atau di dalam terminal gitu. Nah, setelah cout itu bakal menggunakan tanda apa ini, kurang dari ya, kurang darinya 2 kali, terus ini ada tik 2. Karena apa? Karena ini sebuah string, kita bakal pelajari besok. Dan ada titik koma. Nah, titik koma ini di dalam C++ itu sangat penting, teman-teman. Karena ketika kita mau kekurangan titik koma 1, ya udah gagal gitu. Dan kita perlu memperbaikinya gitu. Nah, selanjutnya ini ada backslash n. Ini namanya backslash dan terus ada n. Nah, backslash ini apa? Fungsinya backslash n ini apa? Fungsinya itu untuk pengganti enter gitu. Soalnya kalau misalkan tidak pakai ya, langsung nih nempel. Padahal ini di codingan tuh sebenarnya 5 sama 6 lainnya beda, tapi ketika nggak ada backslash n itu bakal ditampilkan langsung nih nempel gitu. Nah, fungsinya backslash n. Nah, selain backslash n, itu juga bisa menuliskan nline, endl gitu. Coba ya. Nah, ini tuh fungsinya sama kayak backslash n, cuma lebih ribet aja sih kalau menurutku. Cuma ya kalau mau yang lebih rapih biar kelihatan enak gitu pakai nline juga bisa. Udah sih, terus apa lagi ya? Oh ini. Kurung kurawal itu wajib ya, wajib ada kurung kurawal tutup maupun buka ya. Kalau misalkan satu kurang itu nggak bisa gitu. Oke, itu aja sih. Terus apa lagi ya? Yaudah kita coba buat codingan sederhana. Misalkan cout, hai, nama kamu siapa? Nah, ini ya. Nah, misalkan kita execute kayak gini kan, hai nama kamu siapa? Kita tuh nggak bisa kasih tahu nama kita siapa. Nah, gimana cara kita ngasih tahu ke dalam codingan ini? Kita pakai cin. Ini kita masuk ke materi-materi setelahnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, kenalan gitu. Nah, gimana cara cin? Kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel dalam bentuk string nama gitu. Ini bakal kita pelajari besok ya, tapi aku coba untuk membuat biar kalian ada apa ya, gambaran gitulah besok gimana. Cout, hai nama, selamat siang gitu. Oke.
Contohnya kayak gini ya. Hai, nama kamu siapa? Nah, ini tadi nggak langsung ini ya, ke close gitu ya. Itu bisa kita tuliskan Gian. Hai Gian, selamat siang. Nah, gitu. Jadi tuh bisa seperti ini ya. Ya, codingan sederhana lah. Ini apa namanya? Kurang dari ini itu wajib ada ketika berbeda apa ya? Namanya apa sih? Nggak ada ini ya penjelasannya. Intinya tuh perlu ya, misalkan mau berbeda string gitu, kayak gini. Kalau misalkan nggak ada, ya itu gagal. Loh, ah, kok bisa? Oke, berarti bisa. Kok aneh ya, bentar. Oh, berarti memang bisa ya. Cuma kalau misalkan nama gini, nah dia nggak bisa. Oke, berarti misalkan dia masih ada sangkut pautnya, misalkan ini string dengan string, itu bisa. Tapi kalau misalkan ada kayak gini, nah dia nggak bisa. Itu perlu adanya kurang dari. Oke, selanjutnya ada ini si in pakainya lebih dari ya. eh Ingat-ingat aja lebih dari itu kan menjorok ke dalam gitu, masuk ke nama gitu, masukin ke nama gitu. Ini si out pakainya kurang dari gitu. Di sini juga aku udah sertakan contohnya, tadi cuma kayak gini aja pembahasannya. Ini library, ini namespace standar, terus ini fungsi utama main function, integer main, int itu integer ya bacanya, terus cout itu output ke terminal, dan \n itu untuk enter gitu. Penutup. Selama belajar di bab ini, kita telah mengetahui struktur kode dalam bahasa pemrograman C++ dan mencoba secara langsung membuat codingan sederhana yang bisa kita buat gitu. Refleksinya bisa dibaca sendiri ya. Well, itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan ataupun kritik bisa di kolom komentar atau di chat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Oke. Oke.